Nah ini udah sore-sore ibadah keempat, enaknya ngomong apa ya saudara? Bagaimana kalau bicara tentang uang? Menarik nggak? Iman dan uang. Ya. Siapa yang suka kalau punya banyak uang? Waduh, di sini begitu rohani semuanya. Hampir semua orang suka kalau punya banyak uang. Di saat yang bersamaan, apa ketakutan terbesar kita di dalam hidup kita? Nggak punya uang. Terima kasih atas kejujurannya. Nah, apa yang kita utamakan di dalam kehidupan kita, seringkali itu juga yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran utama kita pada saat kebutuhan itu tidak terpenuhi. Ya Pak ya? Jadi kalau kita suka dengan punya uang banyak, maka di saat yang bersamaan bisa ditebak, kita khawatir kalau nggak punya uang. Persoalannya begini, di gereja kadang kita nggak ngomongin soal uang. Karena di kepala kita ada sebuah gambaran yang ini di ibadah 1 atau 2 tadi saya sampaikan juga. Ada sebuah gambaran seperti ini di kepala kita. Bahwa dunia ini ada 2. Satu yang namanya dunia sekuler. Semua yang berhubungan dengan duniawi. Dan satu adalah dunia apa? Rohani. Dan dunia sekuler, kalau ditanya, apa kebutuhan utama kita? Uang bukan saudara? Ya. Lalu di dunia rohani, apa yang dibutuhkan? Yang penting kasih, mengasihi, ketulusan. Itu yang terjadi. Nah, sehingga di kepala kita pada saat kita membayangkan bahwa dunia ini terbagi atas dunia sekuler dan dunia rohani, maka yang terjadi adalah kontras. Jadi sebetulnya saya pilih kasih, pilih ketulusan, atau pilih uang. Mana yang saya jadikan sebagai kebutuhan yang terutama dalam hidup saya? Karena waktu bicara tentang dunia sekuler, kita memerlukan atau membangun kecerdikan. Loh, untuk mendapatkan uang perlu kecerdikan bukan? Kalau saudara atau saya bodoh, bagaimana mendapatkan uang? Betul apa tidak? Untuk mendapatkan uang perlu kecerdikan. Lalu di dunia rohani, kita katakan bahwa kita perlu yang namanya ketulusan. Dan pada akhirnya di kepala kita korslet saudara, karena cerdik berlawanan dengan tulus. Bukankah ini yang kadang-kadang terjadi? Kalau di tempat ini nggak ada sih. Di luar sana mungkin ada beberapa yang mengalami korslet seperti ini. Masalahnya cerdik tanpa ketulusan jadinya licik saudara. Bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan jadinya naif atau bodoh. Makanya nggak dapat uang, kan gitu. Nah menariknya, Yesus berkata, bukan hendaklah kamu menjadi cerdik atau tulus. Tapi hendaklah kamu menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan cerdik, hendaklah kamu cerdik menjadi ular, tidak saudara. Atau hendaklah kamu tulus menjadi merpati, tidak. Yang dipinjam dari perumpamaan itu adalah kecerdikan dari ular, tapi tidak untuk menjadi ular. Makanya perlu di saat yang bersamaan kita mengembangkan ketulusan. Karena kecerdikan tanpa ketulusan akibatnya adalah kelicikan. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan itu adalah kebodohan atau naif. Luar biasanya Yesus tidak memisahkan keduanya. Jadi sebetulnya persoalannya adalah bukan dunia sekuler atau dunia rohani yang harus kita pilih. Karena pada dasarnya dunia itu satu. Hanya penempatan kita ini ditempatkan di mana? Kalau saudara ada di dunia bisnis, saudara ada di dunia pekerjaan, itu semua adalah bicara tentang
Apa yang disebut dunia sekuler. Saya sendiri tidak setuju ada pembagian sekuler dan rohani. Nah, bagaimana kalau gambarnya sebetulnya seperti ini? Jadi mau kita ditempatkan di dunia sekuler, maupun kita ditempatkan di dunia rohani, bagi yang melayani di gereja, bagi full-timer gereja, bagi mereka yang melayani di yayasan Kristen dan lain sebagainya, sebetulnya pada akhirnya kita akan ditanyakan seperti ini, sebetulnya yang menjadi tuan di dalam kehidupanmu itu siapa? Kalau yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita adalah uang, maka kita menjadi hamba uang, betul? Dan pada akhirnya kita menjadi licik, apa-apa duit, ya kan? Kalau gini kan boleh, ini namanya sarange gitu kan, kasih. Tapi kalau ini digerak-gerakkan terus gimana? Duit. Dari kasih kok jadi duit gitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang menjadi tuan hanya ketulusan, ya kita seumur hidup bodoh saudara. Gampang ditipu, gampang diperdaya orang, betul apa tidak? Jadi siapa tuan dalam hidup kita? Menurut saya, gambarnya bukan dua dunia seperti itu. Tapi dua dunia yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tetapi pusatnya adalah Kristus. Jadi kalau saudara di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, saudara mencari uang, pertanyaan saya, uang yang jadi tuan atau tetap Kristus yang jadi tuan? Demikian juga kalau saudara ada di dunia pelayanan, yang menjadi tuan di dalam kehidupan saudara siapa? Apakah saudara menjadikan ketulusan itu sebagai tuan dalam hidup saudara, atau tetap Kristus yang menjadi tuan dalam hidup saudara? Nah, tapi hari ini saya akan lebih banyak bicara di bagian ini. Setuju nggak? Atau mau bicara yang bagian sana? Kurang menarik sepertinya ya. Sore-sore ngomongin duit. Karena begini saudara. Berdasarkan observasi, ada sekitar 2000 ayat di Alkitab membicarakan persoalan harta dan kekayaan termasuk uang. Ada 2000 ayat, banyak loh itu. 2000 ayat di Alkitab membicarakan tentang harta dan kekayaan. Bahkan sepertiga dari perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus itu membicarakan uang. Sementara saudara percaya bukan bahwa uang adalah sumber dari segala kejahatan? Uang adalah akar dari segala kejahatan? Percaya? Benar. Soalnya Alkitab saya bilangnya lain. Bukan uang adalah segala akar kejahatan. Tetapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi persoalannya bukan di uangnya. Tapi kecondongan kita, kecenderungan kita, orientasi kita, itu kemana? Apakah ke uangnya? Sehingga kita mencintai uang, harta, kekayaan, melebihi cinta kita kepada Kristus? Yang sumber itu yang mana menurut saudara? Yang sumber di dalam kehidupan kita, sumber dari segala sumber. Apakah tadi ayat yang kita baca, dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita kepada kebenaran, membimbing kita ke air yang tenang. Apakah itu sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita? Atau yang menjadi sumber jangan-jangan berkatnya di dalam hidup kita? Yang mana yang menjadi sumber atau pusat di dalam kehidupan saudara? Nah, setiap orang suka kalau punya uang banyak dan pengen punya uang banyak. Dan memang tidak heran karena tadi seperti saya katakan bahwa Alkitab pun tidak haram untuk membicarakan tentang uang. Cuma begini, ada ayat yang berkata bahwa kepada yang dipercayakan banyak akan dituntut banyak. Artinya kalau saudara punya uang banyak, saudara akan dituntut banyak juga. Maksudnya apa? Semakin besar atau semakin banyak apa yang kita miliki, semakin besar tanggung jawab kita. Saya ulangi sekali lagi. Semakin besar atau semakin banyak apa yang kita miliki, semakin besar tanggung jawab kita. Mari kita baca dari Lukas 12 ayat 48b. Dikatakan demikian.
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang lebih banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Nah sekarang pertanyaan sekali lagi, siapa yang pengen punya banyak uang? Berarti siap untuk dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Semakin banyak kita memiliki uang, tanggung jawabnya semakin besar. Nah itulah mengapa tidak heran banyak orang bergumul di area keuangan. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini masih bergumul dengan pinjol misalnya. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa menolong saudara untuk mengambil langkah yang bijak. Sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena uang adalah sesuatu yang begitu menarik. Makanya sebagian besar orang pengen punya banyak uang. Tapi masalahnya tidak semua orang siap dengan tanggung jawabnya. Karena kepada siapa yang diberi banyak atau dipercayakan banyak, dia akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Nah persoalan tanggung jawab berkaitan erat dengan persoalan cara pandang kita terhadap uang. Apakah kita memandang uang sebagai tuan atau kita memandang uang sebagai hamba dalam kehidupan kita? Saya ulangi sekali lagi. Kan tadi persoalannya bukan uang adalah akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, bagaimana dengan cara pandang kita? Apakah kita memandang uang sebagai tuan atau kita memandang uang sebagai hamba? Bedanya apa? Kalau kita memandang uang sebagai tuan, tuan itu adalah subjek pengendali dan pengelola kehidupan kita. Tuan itu adalah subjek yang mengelola dan mengendalikan kehidupan kita. Jadi bukan kita yang mengendalikan uang, tapi uang yang kemudian mengendalikan kita. Karena dia adalah atau menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadikan uang sebagai hamba, maka dia adalah objek yang dikendalikan dan dikelola. Pengelolanya adalah kita. Itulah kenapa dikatakan kepada siapa yang diberi atau dipercayakan banyak akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Yaitu tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk mengelolanya. Tanggung jawab untuk mengendalikannya. Dan bukan sebaliknya kita yang kemudian dikendalikan oleh uang. Nah kalau uang adalah salah satu berkat, harta kekayaan adalah salah satu berkat di dalam kehidupan kita. Dari segala sumber itu yaitu dari Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Kok bisa berkat itu justru kemudian menjadi lebih penting bagi kita daripada sang penyedia berkat itu? Jadi pertanyaannya, uang adalah tuan atau hamba di dalam hidup kita? Lukas 16 dibuka dengan pelajaran dari Yesus mengenai bendahara yang tidak jujur. Ya, saudara mungkin pernah beberapa kali mendengarkan pengajaran ini. Nah, dalam bahasa Inggris kata bendahara diterjemahkan sebagai manager. Di dalam NIV dikatakan, Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Ada seorang bendahara yang tidak jujur, yang menyia-nyiakan apa yang dia miliki atau apa yang dipercayakan kepada dia. Karena dalam hal ini fungsi seorang manajer bukanlah sekedar menerima dan mengeluarkan uang, tapi mengelola dan mengembangkan uang itu untuk tujuan yang ditetapkan oleh tuannya. Sekali lagi, fungsi manajer di sini atau pengelola uang bukan sekedar menerima dan mengeluarkan uang, tetapi mengelola dan mengembangkan uang itu sesuai dengan bukan tujuan dirinya, tapi sesuai dengan tujuan tuannya. Karena uang tersebut bukan berasal dari dirinya, uang itu berasal dari tuannya. Dia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Nah, jadi melalui perumpamaan di Lukas 16 ini, Yesus menunjukkan kontras antara menangani persoalan sekuler atau persoalan duniawi dengan persoalan rohani.
perumpamaan yang menyangkut seorang hamba yang dalam hal ini si manajer, dia melakukan segala yang ia bisa untuk hidup nyaman dan tidak merasa malu karena situasinya itu. Jadi situasi kekusutan ini bermula dari kondisi dan adanya tuduhan bahwa hamba tersebut menghamburkan uang milik tuannya. Sehingga ketika mendengar hal tersebut, maka tuannya itu memanggil si bendahara tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Karena kalau dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, maka dia akan dipecat. Nah, kalau benar-benar dipecat, maka si manajer ini atau si bendahara ini berada dalam situasi yang sangat kritis. Kenapa? Karena ia tidak memiliki penghasilan lagi. Ya kan? Bukankah tadi yang pengen punya uang banyak, ketakutan terbesarnya adalah tidak punya uang? Dia takut, kritis nih kalau saya dipecat. Karena yang dia bisa hanya pekerjaan itu. Dia tidak mampu melakukan pekerjaan yang lain dan untuk mengemis, ia merasa malu. Sehingga dalam keadaan yang genting ini mau nggak mau dia berpikir keras. Bagaimana caranya pada waktu dia benar-benar dipecat, ada orang-orang yang mau berbaik hati untuk menampungnya di rumah mereka. Nanti saudara baca sendiri ya. Lukas 16, supaya saudara bisa mendapatkan pengertian melebihi dari apa yang disampaikan hari ini. Nah, lalu ia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan memberikan potongan biaya pembayaran hutang tersebut. Menariknya di ayat 8, ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh manajer atau hamba tersebut untuk mengatasi persoalannya, tuannya justru tidak marah, tapi memujinya sebagai hamba yang cerdik. Lukas 16 ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Wah, ini sebuah tamparan yang sangat keras. Sudah masih ingat? Dia dipuji karena kecerdikannya, bukan dipuji karena ketulusannya loh. Jadi tuan itu bukan memuji ketidakjujuran hamba itu. Tapi Tuhan itu memuji kecerdikan hamba itu di dalam mengatasi persoalan yang menghimpit dia. Sampai sini oke ya saudara ya. Jadi kalau sudah baca Lukas 16 ini jangan berpikir, loh ini kok tuannya memuji, tidak jujur kok dipuji, bukan itu. Yang dipuji oleh tuannya bukan ketidakjujurannya. Tapi yang dipuji adalah kecerdikannya. Sampai sini oke? Saya bisa menangkap dengan baik? Nah, kapan si manajer atau si bendahara ini mulai menemukan jalan keluar? Yaitu pada saat dia shifting, dia memindahkan perspektifnya dari permasalahan yang menghimpit dia, dari fokusnya dia kepada uang, sekarang dia fokuskan kepada tujuan masa depannya. Jadi dia mulai menemukan jalan keluar pada saat dia mengalihkan perhatiannya dari menjadikan uang sebagai tuan di dalam hidupnya. Sekarang dia mulai melihat apa yang terjadi di masa depannya jika dia terus-terusan melakukan hal seperti ini dan dia tidak menemukan jalan keluar. Nah, itu yang dikatakan sebagai tanggung jawab. Dia memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan ini semua. Karena itu Yesus bahkan menggunakan makna kecerdikan ini untuk menunjukkan kontras kelakuan anak-anak dunia atau non-believers dengan anak-anak terang atau believers. Kenapa? Anak-anak terang kalau punya masalah cuma berpikir gini, ya sudah Tuhan pasti menolong saya. Terus diem gitu. Atas nama apa? Ketulusan. Tetapi justru mereka yang belum percaya, kenapa bisa bertanggung jawab untuk mencoba keluar dari permasalahannya dengan melakukan upaya berdasarkan pengetahuan atau kecerdikan yang dia miliki. Sampai sini sudah bisa menerima dengan baik? Jadi bukan berarti kemudian, oh firman Tuhan ini berkata, kalau gitu kita orang percaya harus pindah dari tulus menjadi cerdik saja. Tidak. Tapi maksudnya gitu, orang
dunia aja, yang gak kenal Tuhan aja, bisa bertanggung jawab untuk memikirkan jalan keluar pada waktu mengalihkan perhatiannya bukan lagi kepada uang, tapi kepada masa depan yang dijanjikan oleh tuannya kan di sini. Kok yang sudah percaya kok malah masih berkutat di permasalahan itu terus. Dan kemudian tidak mengambil tanggung jawab untuk memikirkan jalan keluar atas nama ketulusan. Saya bisa menangkap ya apa yang dibagikan hari ini. Lalu Lukas 16 ayat 13 berkata demikian, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa sebagai gereja, sebagai bangsa, kita seringkali membicarakan tentang kesatuan. Kenapa saudara? Karena diduain itu enggak enak saudara. Kita hanya punya pilihan, mau mengabdi kepada Tuhan, atau kita mau mengabdi kepada Mamon. Mamon mewakili uang dan segala persoalan duniawi. Uang, harta, kekayaan, itu adalah yang disebut dengan Mamon. Pernyataan Yesus di ayat ini sangat menarik. Karena Yesus seolah memposisikan Mamon atau harta benda, uang, kekayaan itu sebagai kompetitor di dalam iman pengabdian kita kepada Tuhan. Betul apa tidak? Kalau kita baca di sini. Karena bagi banyak orang, nggak peduli dia orang percaya ataupun non percaya, Mamon itu menjadi daya tarik. Karena pada saat kita memilikinya, seringkali dunia memandang kita menjadi lebih terhormat. Ya apa tidak? Ada beberapa orang yang pengen uang banyak, gara-gara apa? Oh kalau saya punya uang banyak, orang-orang yang dulu meremehkan saya, tidak lagi bisa menganggap saya rendah. Dan pada akhirnya, justru orang-orang ini terjebak kepada menjadikan Mamon sebagai tuan di dalam kehidupannya. Nah yang menarik lagi, ayat 10 sampai 12 berbicara tentang kesetiaan. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Ada orang bilang gini, ya deh nanti saya baru akan mengurus dengan baik rumah tempat saya tinggal pada saat saya punya rumah sendiri. Rumah ini kan masih ngontrak, ya udahlah dibiarkan apa adanya. Bagaimana kita bisa dipercayakan rumah sendiri kalau rumah ngontrak aja nggak diurus? Ya apa tidak? Ada yang lagi mengharapkan jodoh atau pasangan di sini? Bagaimana kita bisa mengurus pasangan kalau ngurus diri sendiri aja? Enggak genah gitu. Tahu ya enggak genah? Ngurus diri sendiri aja enggak mau. Bagaimana kita bisa dipercayakan untuk mengurus orang lain? Pengen punya mobil. Tapi kalau dipinjemin mobil, enggak diurus. Hal yang paling sederhana saudara. Kalau saudara masuk ke toilet di tempat ini, toiletnya kan bagus ya saudara ya. Saudara masuk dalam keadaan bersih kan, di wastafel, nggak ada air terciprat dan sebagainya. Terus saudara cuci tangan di situ.
Habis cuci tangan, airnya kan nyiprat-nyiprat. Pertanyaan saya, sebelum saudara keluar, saudara lap dulu, kan ada tisu tuh. Atau saya tinggal begitu aja. Nah, itu contoh. Bagaimana kita bisa dipercayakan perkara yang besar. Kalau yang kecil aja nggak bisa. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kita berharap punya uang lebih besar, lebih banyak. Tapi dari yang kecil yang ada di tangan kita, yang dipercayakan sekarang aja, kita tidak bisa menjadi bendahara atau manajer yang baik. Bagaimana kita bisa dipercayakan yang lebih besar? Karena pada saat kita belum bisa setia dengan yang kecil, pada saat nanti diberi yang lebih besar, kita nggak siap. Dan pada akhirnya menjadikan harta, uang itu sebagai tuan di dalam kehidupan kita. Mesti saudara bisa menangkap dengan baik. Jadi apa yang saudara doakan pada saat ini? Kalau saudara berdoa untuk sesuatu yang besar, berdoalah mulai dari minta sama Tuhan untuk diberikan kecerdikan dan ketulusan untuk mengelola apa yang dipercayakan hari ini. Saudara mau sehat sampai tua. Tapi hari ini, saudara makan sembarangan. Nggak pernah olahraga. Tapi ada yang bilang gini, umur kan di tangan Tuhan. Betul, umur di tangan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita mengelola apa yang ada pada saat ini. Loh iya apa tidak? Tidak ada urusannya dengan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita, kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuan di dalam hidup kita, maka kita akan mengurus apa yang dipercayakan hari ini. Sudah belajar sesuatu? Ternyata mamon dapat dipakai Tuhan untuk menyingkapkan karakter kita dan melatih kesetiaan kita. Tapi itu bukan tujuan. Karena pada saat kita bisa secara progresif, secara bertahap melatih diri kita untuk mengelola hal-hal yang kecil. Tinggal tunggu waktunya, maka kita dipercayakan hal yang besar. Dan pada saat hal itu yang lebih besar itu dipercayakan, kita tidak akan terjebak menjadikan hal yang besar itu sebagai tuan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu siapa sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Mesin saudara bisa memahami? Nah kalau gitu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nanti ayat-ayatnya saudara baca sendiri ya. Ada 3 hal yang saya bisa bagikan pada saudara. Yang pertama Filipi 4 ayat 6, nanti ayatnya saudara baca sendiri. Pada prinsipnya, tanganilah kekhawatiran kita dengan doa ucapan syukur. Makanya sebelum minta yang besar, bersyukurlah dengan apa yang ada sekarang. Tapi bersyukur itu bukan tindakan pasif. Bersyukur itu berarti tindakan aktif untuk mengelola, menjaga, merawat apa yang kita miliki hari ini. Karena Tuhan adalah sumber tertinggi segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19. Karena itu dengan demikian kita harus, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita dapat memiliki atau menguasai uang, tetapi tidak seharusnya uang memiliki atau menguasai kita. Taruhlah harapan pada Tuhan, bukan pada uang. Uang hanyalah salah satu alat, instrumen yang dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Melalui iman, pengabdian, kesetiaan kita kepada Tuhan berdasarkan cinta kita kepadanya. Uang adalah budak atau hamba yang excellent. Tetapi dia adalah Tuan yang sangat buruk. Yesus adalah the true excellent master. Jangan jadikan uang sebagai Tuan. Karena dia adalah Tuan yang sangat buruk. Jadikan Yesus sebagai Tuan dalam kehidupan kita. Sumber dari segala sumber yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat dan mengelola uang dengan cara seperti apa yang menjadi kehendaknya. Dan untuk menutup ibadah hari ini, tolong bilang kanan kirinya, supaya jadi pengurus yang baik, bilang gitu.
Supaya jadi pengurus yang baik, pinjam dulu 100. Saya tadi pinjam 100 sama Pak Kevin, nanti saya kembalikan Pak ya. Jadi semua masih suka ini? Oke, saya ganti pertanyaan. Masih perlu ini? Perlu dong. Tetapi bagaimana sikap kita? Kalau kita menjadikan ini sebagai Tuhan, maka kemanapun dia pergi, saya akan mengejar dan mengikuti. Gak heran banyak yang keluarganya, pernikahannya, hubungannya hancur gara-gara matanya ke duit terus. Makanya ada istilah apa? Mata duitan. Ini kalau Tuhan sebagai hamba. Tapi bayangkan kalau saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan mengikuti Yesus. Dan pada saat saudara pergi, kemanapun saudara pergi, uang akan mengikuti. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara pilih? Yang kedua, mengikuti Yesus. Dan kemanapun saudara pergi, uang, harta, kekayaan itu mengikuti. Karena kita tidak menjadikan berkat Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kita jadikan sumber dari segala sumber berkat itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini kita tidak datang untuk mencari berkatnya, tapi mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Bersyukur atas keberadaannya di hidup kita. Dan kemanapun dia pergi, mari kita mengikuti dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bantu kami Roh Kudus untuk menjadi pengelola yang baik, hamba yang baik dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah kemana kami pergi, mata kami tertuju kepadamu, bukan tertuju kepada berkat-Mu. Karena kami percaya, waktumu dan caramu adalah yang terbaik. Tugas kami adalah mengelola, mengurus apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kami, dan sisanya biarlah itu menjadi kedaulatan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang kami terima hari ini. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, ini menjadi langkah-langkah transformasi yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan kemanapun pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama berkata, amin.